Ya, mulai. Ya, Kak Abdul. Di mute-nya. Belum. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from Group 8. Today, we will explain about semiotic dimension, texture, and textuality in translation, textual scale, translation units. And my name is Abdul Holik Rosyad as a moderator. There are Anis Putri Wulandari, Arumning Dia Handayani, and Igna Sia Parawati. Next. We know in semiotic dimension, there are sections, the definition of semiotic dimension, and then elements of semiotics, texture and textuality in translation, and what is that? Sorry. And the textual scale and translation unit. For the first time, semiotic dimension will explain by Anis. Bukan, By Anis. Igna. Igna. Semiotic dimension will explain by Igna Parawati. Yes. Okay, I will explain about semiotic dimension. Semiotics is a systematic study of signs system or structures, sign processes, and sign functions. These elements are central to the process of semiosis, and together they constitute a sign. Semiotics, it's the study of making and meaningful communication. Semiotic is related to linguistics, the study of language. Jadi semiotik adalah studi sistematis tentang tanda atau simbol, sistem atau struktur tanda, proses tanda, dan fungsi, serta elemen-elemen yang sangat penting dalam proses membentuk sebuah tanda. Semiotik merupakan studi tentang tanda dan simbol, di mana makna dan komunikasi yang bermakna dari tanda yang diciptakan. Semiotik juga berkaitan dengan linguistik, yaitu studi tentang bahasa. Semiotik adalah penyelidikan tentang bagaimana makna diciptakan dan bagaimana makna dikomunikasikan. Asalnya terletak pada studi akademis tentang bagaimana tanda dan simbol menciptakan sebuah makna. Untuk lebih jelasnya, semiotik merupakan sebuah cara untuk melihat dan memahami setiap pesan berupa tanda dan simbol di lingkungan sekitar kita. Tindakan dan pemikiran yang kita lakukan secara otomatis seringkali diatur oleh serangkaian pesan dan konvensi budaya yang kompleks dan bergantung pada kemampuan kita untuk menafsirkannya secara naluriah dan instan. Misalnya ketika kita melihat warna lampu lalu lintas yang berbeda, kita secara otomatis tahu bagaimana menanggapinya. Kita tahu arti dari lampu lalu lintas itu, bahkan tanpa memikirkannya. Setiap orang adalah ahli semiotik. Setiap orang secara tidak sadar terus-menerus menafsirkan makna mulai dari lampu lalu lintas, warna bendera, bentuk mobil, arsitektur bangunan, dan lain-lain. Jadi pada intinya semiotik adalah alat kunci untuk memastikan bahwa makna yang dimaksudkan dapat dipahami dengan jelas oleh pihak penerimanya. Next.
Here are the elements of semiotics. I want to explain about the sign. Sign is a symbol which is understood to refer to something other than itself. And sign is made of a signifier, and symbol is an object that represents, stands for a suggest an idea or visual images. Jadi untuk simbol merupakan sebuah objek yang mewakili singkatan atau berupa saran dan ide dan gambar visual. Lalu untuk signifiers is an image or sound that gives a meaning. Jadi signifiers ini merupakan signifiers ini adalah si penanda. Contohnya ada di sebelah kanan ya. Think of the red light in a set of traffic lights. Jadi signifier ini adalah the red light, lampu merah. Jadi berupa tanda atau simbol yang dapat memberikan sebuah contoh berupa tanda yang memiliki makna ya. Lalu yang kedua ada signified, the concept of meaning that the sign refers to. Untuk signified is what the sign or symbol represents, what it is interpreted to mean by the receiver of the communication. Jadi signified ini merupakan konsep atau makna yang ditunjukkan oleh si penanda atau yang diwakili. Contohnya di sebelah kanan, that you cannot continue to drive your car any further. Jadi punya arti di balik sebuah tanda tersebut. Lalu yang terakhir, design. Design tadi seperti yang saya jelaskan ya. Design ini mungkin lebih artinya yang lebih secara luas ya. You must stop the car because it's dangerous to continue and you will endanger yourself and others. Jadi mungkin arti di balik sebuah tanda tersebut ya. Ya. Next will be explained by Anis. Oke, saya akan menjelaskan tentang tekstur dan textuality. Texture is one aspect of the study of coherence, which can be thought of as the process whereby a reading position is naturalized by text for listener or readers. Jadi tekstur adalah salah satu aspek studi koherensi yang dapat dianggap sebagai proses di mana posisi membaca dinaturalisasi oleh teks untuk pendengar atau pembaca. Tekstur adalah dasar untuk kesatuan dan saling ketergantungan semantik di dalam teks. Teks apapun yang tidak memiliki tekstur hanya akan menjadi sekumpulan kalimat terisolasi yang tidak memiliki hubungan satu sama lain. Ini mengacu pada properti bahasa yang ditautkan dari setiap baris dalam teks atau ditautkan ke baris sebelumnya. Dengan demikian, bahasa mengandung urutan linier dan perkembangan teks linier ini menciptakan konteks makna. Various devices work together to create texture. One is constituents within a clause, and two is relationships between clauses. Yang pertama, constituents within a clause. Jadi setiap kalimat atau frasa dan klausa memiliki konstituen, yang berarti setiap kalimat terdiri dari bagian-bagian lain yang bekerja sama untuk membuat kalimat itu bermakna. Contohnya, my dog Jack beat the postal carrier on the ankle. Jadi pada bagian penyusunannya ada subjek yang terdiri dari noun phrase yaitu my dog Jack dan predikatnya a verb phrase beat the postal carrier on the ankle. Setiap frasa dalam kalimat dapat dipecah lebih lanjut menjadi konstituennya sendiri. Noun phrase subjek mencakup kata benda atau noun yaitu Jack dan kata ganti posesif atau a possessive pronoun dan kata benda atau noun my dog yang memodifikasi Jack. Verb phrase mencakup kata kerja atau verb yaitu beat
non-phrase, postal carrier, dan frasa preposisional atau prepositional phrase, yaitu on the ankle. Dan yang kedua, relationship between clauses. Konsep tektur berfungsi mengekspresikan properti menjadi teks atau tanda menjadi teks. Karakteristik teks ini membedakan dari sesuatu yang bukan teks. Jika petikan bahasa Inggris yang berisi lebih dari satu kalimat dianggap sebagai teks, akan ada fitur linguistik tertentu yang ada dalam bagian yang dapat diidentifikasi sebagai kontribusi untuk kesatuan totalnya dan memberinya tekstur dalam teks. Contohnya, pada kata if we find the following instruction in the cooking book, wash and core 6 cooking apples, put them into a fireproof dish. Nah, dalam kalimat ini ada kata them yang berarti mengacu kembali kepada kata 6 cooking apples, yaitu yang kalimat pertamanya. Ini adalah fungsi anaphoric atau rhetorical device yang berbentuk pengulangan akan kata-kata tertentu yang digunakan untuk memberikan penekanan terhadap suatu kata atau frasa dari them. Dan memberikan kohesi pada dua kalimat, sehingga kita menafsirkannya secara keseluruhan. Dua kalimat bersama-sama merupakan teks, begitu juga dengan tekstur yang membuat dua kalimat ini menjadi teks. Yang selanjutnya, textuality. A text can be defined as an actual use of language as distinct from a sentence, which is an abstract unit of linguistic analysis. Textuality is referred by which at the first step, one analyzes the text based on its basic standard of textuality, and at the second step, the translator. Previously having known the basic standard of textuality of the target text, synthesis source textual feature into the target text. Yaitu sebuah teks dapat didefinisikan sebagai penggunaan bahasa yang sebenarnya berbeda dari kalimat yang merupakan unit abstrak dari analisis linguistik. Tekstualitas adalah acuan yang pada langkah pertama, seseorang menganalisis teks berdasarkan standar dasar tekstualitasnya, dan pada langkah kedua, penerjemah yang sebelumnya telah mengetahui standar dasar tekstualitas atau teks sasaran, mensintesis fitur tekstual sumber ke dalam teks target. Dalam interpretasi teks, tiap penerjemah menafsirkan teks melalui sudut pandang yang berbeda dan menggunakan metode penafsiran yang berbeda tergantung masing-masing penerjemah. Untuk selanjutnya, materi akan dibacakan oleh Kak Arum. Terima kasih. Kak Arum? Iya, belum di itu ya. Ya. Next, saya akan menjelaskan tentang textual scale. Textual, meaning cross of language. Lalu untuk scale will be a more or less complex depending on the requirement of the translation task that is being accessed. Artinya, skala digunakan untuk mengukur terjemahan yang sedang dinilai. Di saat situasi di mana penilaian akan dilakukan yang terdiri dari area, fungsi, jenis terjemahan, dan level kesalahan yang harus diklasifikasikan atau kriteria fungsional harus diperhitungkan keseriusan dan dampak kesalahan dari terjemahan tersebut. Textual scale itu terdiri dari word, sentence,
clause, and text. Saya akan menjelaskan tentang word, word is one way to measure complexity is to calculate the mean length of a given production unit of word. Jadi kata itu untuk mengukur kompleksitas dengan menghitung kata-kata misalnya menggunakan bahasa yang didefinisikan sebagai unit ortografik atau dipisahkan dari teks. Sedangkan untuk sentence, a sentence is usually defined as an orthographic unit beginning with a capital letter and ending with appropriate punctuation. Jadi untuk sentence, sebentar nih saya ada sedikit kesalahan. Sentence. Sentence dianggap sebagai kalimat unit ortografik yang diawali dari huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca yang sesuai. Untuk selanjutnya, clause. Clause has typically been defined as a production unit containing either a subject and infinitive verb of a subject and affinitive or non-infinitive verb form. Jadi clause itu adalah kompleksitas sintaktis yang paling banyak digunakan untuk melibatkan dalam rata-rata panjang klausa dan kata-kata, meskipun tata bahasa menawarkan definisi klausa yang relatif jelas, tetapi berisi segmen yang dideskripsikan, namun demikian segmen ini juga harus diakui dan dimasukkan ke dalam analisis kompleksitas. Untuk selanjutnya, text. Text is taking as a point of departure the hypothesis that translate text have to function in the target situation for which they are produced by serving the purpose they are intended. Di sini teks artinya di sini teks itu sebagai titik tolak bahwa teks diterjemahkan, yang kita terjemahkan itu harus berfungsi dalam situasi target yang kita buat. Seperti contoh kumpulan ekstensif metodologis dan diperhatikan dalam model bentuk terjemahan fungsional.
Next, selanjutnya, translation unit. A translation unit is the smallest portion of a sentence whose words cannot be translated, spelled without resulting in a mistranslation or nonsense. There are various categories of translation unit: lexical translation unit, grammatical translation unit, and message translation unit. Jadi, translation unit itu artinya, apa itu terjemahan? Terjemahan itu adalah bagian terkecil dari kalimat per kalimat atau kata-kata yang terpisah, yang tanpa mengakibatkan kesalahan terjemahan. Ada berbagai kategori unit terjemahan, yaitu 1. Unit terjemahan leksikal. Maksudnya adalah kata atau kelompok kata yang membentuk unit semantik dan padanan target language-nya seperti yang kita temukan dalam kamus. Yang kedua, unit terjemahan tata bahasa. Maksudnya berdasarkan struktur tata bahasa kohesif yang berbeda dari antara source language dan target language. Yang ketiga, unit terjemahan pesan, yaitu translation unit diperluas ke seluruh pesan ketika ada hambatan metalinguistik, yaitu divergensi sosio-budaya atau antara berbahasa dua bahasa. Demikian, terima kasih. Okay, thank you very much, Kak Arum, Igna, and Anis. And the last, I will explain about conclusion that we are explaining. Semiotic is a system study of sign system of structure, sign process, and sign function. Translation within one sign system is intrasemiotic, while translation between sign system is intersemiotic. The process of translation involves a chain of disparate and consecutive acts, ranging from the conserver of the original text via the text itself to the receiver of the translated version. Even the translational product is a compact nation. Jadi untuk conclusion-nya, dari yang sudah kita bahas dari awal sampai akhir, untuk semiotiknya sendiri, itu adalah suatu disiplin ilmu dan metode analisa untuk mengkaji tanda-tanda yang terdapat pada suatu objek untuk diketahui makna yang terkandung dalam objek tersebut. Jadi, dengan kita mempelajari ini, kita akan mengetahui makna dari tanda-tanda atau objek-objek yang akan kita teliti. Kemudian untuk sebagai ilmunya, apa sih semiotika itu? Berfungsi untuk mengungkapkan secara ilmiah keseluruhan tanda dalam kehidupan manusia, baik tanda verbal maupun nonverbal. Kemudian untuk translation unit, jadi yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Arum, ada bagian terkecil dari kalimat yang kata-katanya tidak dapat diterjemahkan secara terpisah tanpa menghasilkan terjemahan yang salah atau omong kosong. Jadi untuk translate sendiri itu benar-benar kita harus mengerti, memahami apa yang ada di dalam teks tersebut sehingga bisa menjadi translate yang sesuai seperti itu. Jadi tadi ada unit leksikal, kemudian ada tata bahasa, ada penerjemahan pesan, itu termasuk dalam translate. Insya Allah cukup sekian dari kelompok kami.
Thank you very much. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.